Ya pemirsa, kembali bersama kami di Akademi Ali Arkam, dan kali ini kita akan memulai kelas kedua kita. Kalau di kelas sebelumnya kita sudah membahas pengantar ekonomi politik Marxis, satu kajian yang penting sekali dalam tradisi Marxis, karena kritik utama Marx adalah kritik ekonomi politik terhadap sistem kapitalisme. Tetapi di dalam kelas yang kali ini kita juga akan membahas tentang filsafat, ya. Jadi tradisi Marxis, meskipun Marx berkembang pemikirannya dari filsafat ke ekonomi politik, tapi tradisi pemikiran filsafat tetap menjadi bagian yang penting dalam tradisi Marxisme. Dan kita di dalam kelas ini akan belajar tentang filsafat, bukan dalam bentuknya yang berat-berat, yang memusingkan, seperti di kampus-kampus atau kelas-kelas filsafat, tetapi filsafat untuk massa atau filsafat untuk rakyat. Nah, di sini menariknya teman-teman. Apa gunanya filsafat untuk massa, untuk buruh, untuk petani, untuk orang-orang biasa yang tidak punya waktu dan latar belakang pendidikan yang membuat mereka bisa membaca buku tebal-tebal dalam bahasa Jerman dan Perancis. Nah, ini akan kita bahas dan upayakan untuk berkembang di dalam kelas ini. Nah, teman-teman, untuk memandu kita juga akan memiliki buku yang akan menjadi pegangan utama. Bukunya ini teman-teman ya, dari Louis Althusser, seorang filsuf di Perancis, yang bukunya berjudul Philosophy for Non-Philosophers atau filsafat untuk para non-filsuf atau orang-orang yang bukan filsuf. Dari bukunya kita sudah melihat cocok ya dengan tujuan kita di kelas ini. Nah, buku ini ditulis kira-kira tahun 1978 sampai 80, dan judul awalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat dari judulnya itu bahwa ini dimaksudkan sebagai inisiasi atau bahan awal, materi dasar untuk mendidik filsafat buat kepentingan orang-orang yang bukan filsuf. Nah, dan kemudian kita juga bisa melihat siapakah Louis Althusser ini sebetulnya. Louis Althusser ini adalah filsuf dalam tradisi Marxis juga, dan dia dulu terkenal sekali di akhir tahun 1960-an. Dia hidup di tahun 1918 sampai 1990, mengajar di Paris, dan beliau ini terkenal juga dengan tulisannya yang berat-berat sebetulnya. Hanya saja bedanya, bukunya yang berjudul Philosophy for Non-Philosophers tadi itu justru tidak seperti buku-buku lainnya. Bahasanya memang dimaksudkan untuk awam, dan dia memang menunjukkan itu untuk massa luas. Bahkan saking sederhananya atau berbedanya teks ini dengan buku-buku lainnya yang biasa dia tulis, sampai Althusser ini konon sempat ragu apakah dia memang akan menerbitkannya. Ya, tapi kita bersyukur teman-teman karena buku ini akhirnya terbit dan kita bisa membacanya bersama-sama dan menggumpulinya untuk kelas ini. Ya, teman-teman, berikut ini adalah perencanaan kelas mengikuti 22 bab yang ada di dalam bukunya Louis Althusser. Kita pertama akan memulai dengan pembahasan filsafat. Sebenarnya untuk siapa? Untuk kepentingan siapa kita berfilsafat, dan filsafat itu sendiri untuk siapa? Dilanjutkan dengan filsafat dan agama. Yang ketiga ada abstraksi. Keempat, abstraksi teknis dan saintifik, abstraksi filosofis, mitos keadaan alami. Apa itu praktik? Praktik produksi, praktik saintifik dan idealisme, praktik saintifik dan materialisme, praktik ideologis, aparatus ideologis
negara, satu pemikiran yang khas dalam Louis Althusser, dan praktik politik, praktik psikoanalitis, praktik seni, praktik filosofis, ideologi dominan dan filsafat sebagai laboratorium teoritis, ideologi dan filsafat dan sains perjuangan kelas, praktik baru filsafat, dan akan diakhiri dengan pembahasan dialektika, hukum, atau tesis. Ya, itu saja sekilas tentang pendahuluan untuk kelas kita yang baru mengenai filsafat untuk masa. Dan teman-teman, jangan lupa terus ikuti akun-akun media sosial kami. Ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di sesi yang pertama.